Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang salah satu tokoh cendekiawan Muslim yang bernama Ibnu Rushd, seorang filsuf dan pemikir dari Andalusia. Anggota kelompok kami yaitu 1. Felisa Nadinda Felinda, 2. Valen Akila Putri Setiawan, 3. Syafira Maulidia. Jadi submateri yang akan kita bahas kali ini, yang pertama riwayat hidup Ibnu Rushd, yang kedua peta lokasi kelahiran Ibnu Rushd, yang ketiga keahlian Ibnu Rushd, yang keempat karya-karya Ibnu Rushd, yang kelima kondisi ekonomi politik, dan yang terakhir kondisi sosial budaya. Riwayat hidup Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Ibnu Rushd lahir di Andalusia, Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 520 Hijriah atau 14 April 1126. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim seorang hakim di Cordoba, demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fikih. Ibnu Rushd meninggal dunia pada tahun 595 Masehi atau 10 Desember 1197 di kota Marrakesh, Maroko. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Andalusia. Lokasi kelahiran Ibnu Rushd. Seperti yang dapat kita lihat di bawah ini, peta tersebut adalah peta kelahiran Ibnu Rushd. Ibnu Rushd lahir pada tahun 1126, Cordoba, Spanyol, Al-Andalus, Keamiran Morabitun, atau sekarang yang disebut dengan Spanyol. Keahlian Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mempelajari kitab Qanun karya Abu Sina pada saat mempelajari ilmu kedokteran dan filsafat. Dalam ilmu fikih, ia belajar dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Beliau juga menguasai ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya Ibnu Rushd antara lain Syuruh Qasiroh ala Al-Farabi fi Masail Al-Mantiki Aristo, beberapa komentar terhadap pemikiran Aristoteles, Bidayah Al-Muqtasyid wa An-Nihaya Al-Muqtasyid, Dasar Mujtahid dan Tujuan Orang yang Sederhana, Kitab Ad-Daruri fi Ilmu Nahwu, Makalah fi Harkah Al-Jam As-Samawi, makalah tentang gerakan meteor. Kitab Bidayat Al-Mujtahid, Fikih, Kuliat fi Atib, kedokteran, Fasal Al-Maqal fi Ma Baina Al-Hikmah wa Al-Syariah min Al-Izzal, hubungan antara filsafat dan agama, Duris fi Al-Fiqh, masalah dalam fikih, Ad-Dur Al-Kamil fi Al-Fiqh, studi fikih yang sempurna. Kondisi pada masa Ibnu Rushd dalam bidang ekonomi. Pemikirannya tentang ekonomi banyak dijumpai pada kitab Bidayah Al-Mujtahid, di antaranya tentang pembagian masyarakat menjadi golongan elit dan golongan awam. Konsep kemakmuran negara Ibnu Rushd menggagas konsep yang terkenal yaitu Jumhuriyah wal Al-Ahkam yang mirip dengan negara demokrasi. Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia untuk menata seluruh kehidupan dalam seluruh ruang dan waktu. Kondisi politik pada masa Ibnu Rushd. Pada 1182, ia ditunjuk sebagai dokter istana dan hakim kepala di Cordoba oleh Khalifah Abu Yaqub Yusuf. Setelah wafatnya Abu Yusuf pada tahun 1184, ia masih berhubungan baik dengan istana, hingga 1195 saat dia dikenai berbagai tuduhan dengan motif politik dan kemudian pengadilan memutuskan untuk mengasihkan Ibnu Rushd ke Lucena. Kondisi sosial pada masa Ibnu Rushd. Popularitas Ibnu Rushd memuncak pada masa Khalifah Abu Yaqub Yusuf bin Abdul Mukmin. Kedudukannya begitu agung di sisi khalifah. Kedudukannya semakin meningkat setelah Khalifah Al-Mansur Abu Yusuf Yaqub menggantikan ayahnya. Sayangnya, selang tak begitu lama timbul kecurigaan terhadap Ibnu Rushd dan akidahnya. Dalam bidang budaya, ia mengkritik corak neoplatonisme yang terdapat pada filsafat pemikir-pemikir Islam sebelumnya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang ia anggap menyimpang dari filsafat Aristoteles. Ia membela kegiatan berfilsafat dari kritik yang dilancarkan para ulama syariah seperti Al-Ghazali.
Karya-karyanya dinyatakan sesat oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1270 dan 1277, dan pemikiran Kristen Thomas Aquinas menulis kritik-kritik tajam terhadap doktrin Ibnu Rushd. When Ibnu Rushd said, Hukum ini mengajarkan bahwa alam semesta diatur dan diciptakan oleh Tuhan. Itu artinya ia tidak datang secara kebetulan atau dengan sendirinya. Dunia dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang memiliki kecerdasan dan tidak beragama, dan orang-orang yang memiliki agama dan tidak memiliki kecerdasan. Sungguh sangat menginspirasi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.